Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak wabarakatuh. Imron? Alhamdulillah baik, Pak Andre. Sudah lama tidak berjumpa ya, Pak ya? Ya, kira-kira udah 16 tahun mungkin. Iya. Nah, sekarang sudah jadi pimpinan SMA Satu Suji ya, Pak ya? Insya Allah dan alhamdulillah ya. Mudah-mudahan untuk kedepannya masih tetap seperti ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Andre yang sudah berkunjung ke SMK saya ini, Iya. Pak Desa yang terpencil ini. Tapi sangat menyejukkan. Ya, menyejukkan. Walaupun di pelosok, rasanya suasananya masih alami. Ya. Sama seperti di sekolah kita dulu ya, Pak ya? Baiklah Pak, jadi kedatangan saya ini ingin mengadakan diskusi atau berbincang-bincang mengenai tugas kami sebagai calon guru penggerak. Dan insya Allah tugas ini sebagai tugas yang akan kami upload di modul demonstrasi kontekstual modul 3.1. Ya, mengenai nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin dalam mengambil keputusan. Oke, siap. Jadi ada beberapa pertanyaan nih Pak yang akan saya ajukan. Mungkin sehubungan dengan Bapak sebagai pemimpin di SMA Negeri 1 Mesuji. Ya, ini sifatnya diskusi ya. 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 Silakan. Baik Pak. Untuk pertanyaan pertama itu yang ingin saya cari atau informasinya dari Bapak, selama ini bagaimana cara Bapak mengidentifikasi Pak mengenai kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral yang ada, yang pernah terjadi lah di sekolah Bapak? Kalau untuk kasus yang sering terjadi di SMK Negeri 1 Mesuji ini itu bermacam-macam. Jadi dalam penyelesaian juga kita harus pandai-pandai memilih, memilah, jangan sampai nanti masalah yang ada itu kita langsung mengambil keputusan secara sepihak. Iya. Jadi jangan sampai kabar burung yang masuk telinga kita itu kita terima begitu saja. Iya. Jadi harus kita teliti dan cross check secara benar terhadap apa sesungguhnya yang menjadi akar permasalahan tersebut. Ya. Kita perlu kita musyawarahkan dengan rekan-rekan yang ada di sekolah Pak ya. Jadi sehubungan dengan kasus-kasus tadi, berarti dengan cara mengidentifikasi tadi harus diteliti terlebih dahulu Pak ya. Jadi di cross check apakah itu termasuk merupakan permasalahan dilema etika ataupun bujukan moral. Baik Pak. Cukup ini Pak, cukup jelas uraian dari Bapak. Ya. Terus yang kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak mengambil keputusan di sekolah? Misalkan ada permasalahan yang telah diidentifikasi tadi, terus tindak lanjutnya bagaimana? Kalau untuk mengambil keputusan sebagai seorang pemimpin, kita tidak boleh semena-mena. Ya. Jadi apapun itu permasalahannya, baik masalahnya itu besar atau kecil, kita harus berdiskusi terlebih dahulu. Kita harus musyawarahkan dahulu agar penyelesaian masalah ini benar-benar dapat diterima oleh pihak-pihak yang bermasalah tersebut. Ya, baik Pak. Jadi harus didiskusikan, terus dimusyawarahkan, sehingga tidak ada nantinya terjadi kesalahan dalam mengambil keputusan Pak ya. Iya, betul. Terus apakah ada Pak langkah ataupun prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan dalam menentukan penyelesaian itu Pak? Yang jelas langkah-langkahnya yang pertama itu kita harus tahu terlebih dahulu permasalahan tersebut. Apakah permasalahan tersebut menyangkut daripada kepentingan orang banyak, kalau di sekolah kepentingan warga sekolah,
itu penyelesaiannya harus kita adakan diskusi atau rapat secara terbatas dengan guru-guru, atau bila perlu kita panggil undang komite untuk mendiskusikan permasalahan tersebut. Namun apabila masalahnya menyangkut hal-hal pribadi, maka kita harus panggil siswa ataupun siapa yang menjadi objek permasalahan tersebut. Jadi dipanggil semuanya untuk didiskusikan atau dimusyawarahkan, Pak ya. Tentunya ada pihak-pihak yang penengahnya, Pak ya. Iya. Atau pengimbang dari pengambil keputusan itu. Iya, baik itu dari pihak BK. Iya. Nah, kalau begitu Pak, di dalam melaksanakan proses tersebut mungkin ada tantangan di situ, Pak. Tantangan dalam ketika kita ada Bapak mengambil keputusan pada kasus-kasus tersebut, kira-kira tantangannya mungkin apa saja, Pak? Kalau tantangan itu banyak sebenarnya, namun terkadang kita sebagai seorang pemimpin itu tidak lepas dari rasa kemanusiaan. Jadi apabila ada masalah yang menyangkut dilema etika, itu kan benar, dia menyangkut benar kan. Kemudian kalau dilema bukan moral, salah. Salah. Ini tidak lari daripada rasa iba, empati, pasti rasa iba, kasihan terhadap anak kita yang bermasalah. Nah, disinilah yang menjadi beban kita, bagaimana mengambil keputusan itu secara objektif, secara baik, sehingga tidak merugikan semua pihak seperti itu. Ya, bijaksana sekali, Pak. Terus dalam proses penyelesaian itu, Pak, kira-kira apa nih Pak trik Bapak untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga tadi tidak ada yang merasa dirugikan atau pun juga merasa diuntungkan mungkin, Pak? Triknya kita harus tahu terlebih dahulu permasalahan itu seperti apa. Kalau dia sudah menyangkut dilema etika, kita harus selesaikan secara etika. Kemudian kalau dia menyangkut bukan moral, kita harus selesaikan secara bukan moral. Artinya permasalahan itu harus kita diskusikan terlebih dahulu, harus musyawarahkan agar dapat penyelesaian yang terbaik. Jadi intinya dari indikator permasalahan tadi baru kita bisa menentukan, Pak ya, menentukan bagaimana harus kita penyelesaiannya. Iya, bagaimana menyelesaikan permasalahan tadi. Baik Pak, dalam menyelesaikan permasalahan, mungkin tentunya Bapak ada pihak-pihak yang mendampingi atau membantu, Pak ya, dalam permasalahan ini. Kira-kira siapa saja, Pak? Mungkin ada tim Bapak ataupun ada mungkin tim khusus mungkin, Pak? Ya benar sekali Pak. Kita kan hidup di dunia ini tidak akan bisa berdiri sendiri. Kalau kita berdiri sendiri itu tentu akan susah. Nah, jadi dalam setiap mengambil keputusan kita harus melibatkan beberapa pihak seperti wali kelasnya. Kemudian di sekolah itu ada bimbingan konseling. Kita tanya kepada mereka, kita diskusikan kepada mereka bagaimana jalan keluar yang terbaik untuk menyelesaikan masalah yang menyangkut daripada Jadi tentunya Pak ya, dari mungkin struktur Bapak, para wakil mungkin Pak ya, ataupun BK dan wali kelas mungkin siapa. Dan ini yang terakhir Pak, dari semua yang telah disampaikan, mungkin Bapak bisa menceritakan sebuah pelajaran mungkin Pak, tepatnya untuk kepada saya, yang nantinya saya akan bisa pelajari lagi untuk menjadi seorang pemimpin ataupun tentunya pemimpin pembelajaran. Apa Pak kira-kira pembelajarannya? Yang harus saya catat nih Pak. Yang jelas tidak banyak pembelajaran yang dapat kita ambil ya. Namun di dalam setiap mengambil keputusan kita harus lebih dewasa.
bijaksana dengan mengesampingkan rasa egois, sehingga keputusan yang kita ambil itu benar-benar tidak merugikan pihak-pihak yang lain. Ya. Jadi kita harus bisa berlaku adil, sehingga permasalahan yang terjadi di sekolah kita itu dapat diterima secara baik oleh pihak-pihak yang terkait. Ya, jadi intinya bijaksana dalam memutuskan atau menyelesaikan permasalahan, ya. Dan semuanya dia diuntungkan, Pak ya, tidak ada yang dirugikan, ya. Baik itu dari segi dilema etika maupun menunjukkan moral. Kalau begitu Pak Imron, terima kasih banyak atas diskusinya pada hari ini. Jadi saya merasa puas Pak, tidak sia-sia saya datang jauh-jauh ke sini dan ketemu dengan Pak Imron. Banyak pelajaran yang harus saya menjadi PR saya nih Pak untuk menerapkannya nanti di sekolah saya. Oke, baik, terima kasih Pak Andre sudah berkunjung. Mudah-mudahan nanti setelah menyandang gelar guru penggerak itu dapat mengajak kawan-kawan yang lainnya, sesuai dengan moto guru penggerak, tergerak dan menggerakkan. Oke, terima kasih banyak Pak. Kalau begitu saya permisi dulu Pak ya. Iya. Ya, terima kasih banyak Pak Imron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.